Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Matula dalam kerajaan Magadha. Ketika itu Sang Bagawa berkata kepada para bikku. Para bikku. Para bikku menjawab. Ya, Bante. Kemudian Sang Bagawa berkata. Para bikku, jadikanlah dirimu sebagai pelita, berlindunglah pada dirimu sendiri dan jangan berlindung pada yang lain. Hiduplah dalam Dhamma sebagai pelitamu, Dhamma sebagai pelindungmu, dan jangan berlindung pada yang lain. Para bikku, tetapi bagaimanakah seorang bikku menjadi pelita bagi dirinya sendiri, sebagai pelindung bagi dirinya sendiri, dan tidak berlindung pada yang lain? Bagaimana ia hidup dalam Dhamma yang sebagai pelita bagi dirinya, dan tidak berlindung pada yang lain? Para bikku, dalam hal ini seorang bikku mengamati tubuh sebagai tubuh dengan rajin, penuh pengertian dan perhatian, melenyapkan keserakahan dan ketidaksenangan dalam dunia. Seorang bikku mengamati perasaan sebagai perasaan, mengamati kesadaran sebagai kesadaran, dan mengamati ide-ide sebagai Dhamma dengan rajin, penuh pengertian dan perhatian, melenyapkan keserakahan dan ketidaksenangan dalam dunia. Para bikku, beginilah seorang bikku menjadikan dirinya sebagai pelita bagi dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi dirinya sendiri dan tidak berlindung pada hal yang lain. Ia menjadikan Dhamma sebagai pelita bagi dirinya sendiri, ia menjadikan Dhamma sebagai pelindung bagi dirinya sendiri dan tidak berlindung pada yang lain. Para bikku, jalanlah di lingkunganmu sendiri, yang pernah dijalani oleh para pendahulumu. Jikalau kamu sekalian berjalan di tempat itu, maka Mara tidak akan mendapat tempat untuk ditempati dan tidak ada tempat untuk dihancurkan. Sesungguhnya, dengan mengembangkan kebaikan maka jasa-jasa bertambah-tambah. Para bikku, pada zaman dahulu ada seorang maharaja dunia yang bernama Dalhanemi yang jujur, memerintah berdasarkan kebenaran, raja dari 4 penjuru dunia, penakluk, pelindung rakyatnya, pemilik 7 macam permata. Ketujuh macam permata itu adalah caka, gajah, kuda, permata, wanita, kepala rumah tangga dan penasehat. Ia memiliki keturunan lebih dari 1000 orang yang merupakan kesatria perkasa penakluk musuh. Ia menguasai seluruh dunia sampai ke batas lautan, yang ditaklukkannya bukan dengan kekerasan, atau dengan pedang, tetapi dengan kebenaran. Para bikku, setelah banyak tahun, ratusan tahun dan ribuan tahun, Raja Dalhanemi memerintah seseorang dengan berkata, "Bila mana kau melihat caka permata surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser dari tempatnya, maka beritahukan hal itu kepadaku." "Baiklah, Raja," jawab orang itu. Setelah banyak tahun, ratusan tahun dan ribuan tahun, orang itu melihat bahwa cakar ratana surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya. Setelah ia melihat kejadian ini, ia pergi menghadap Raja Dalhanemi dan melapor. "Maharaja, ketahuilah bahwa cakar ratana surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya.
Para bikku, Raja Dalhanemi memanggil putra yang tertua dan berkata, "Anakku, dengarkanlah, Cakaratana surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya, juga telah diberitahukan kepadaku. Bila mana Cakaratana surgawi dari Maharaja dunia terbenam dan bergeser dari tempatnya, maka raja itu tidak akan hidup lama lagi. Saya telah menikmati kenikmatan duniawi. Anakku, pimpinlah dunia ini sampai di batas lautan. Karena saya akan mencukur rambut serta janggutku, mengenakan jubah kuning, meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi pertapa." Para bikku, demikianlah setelah Raja Dalhanemi menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, ia mencukur rambut serta janggutnya, mengenakan jubah kuning, meninggalkan kehidupan duniawi, dan menjadi pertapa. Pada hari ke-7 Cakaratana surgawi lenyap. Kemudian seseorang menghadap raja dan melapor kepada beliau dengan berkata, "Raja, demi kebenaran, ketahuilah bahwa Cakaratana surgawi telah lenyap." Para bikku, ketika raja mendengar kabar itu, ia menjadi sedih dan berduka cita. Lalu ia pergi menemui pertapa raja dan berkata, "Tuanku, demi kebenaran, ketahuilah bahwa Cakaratana surgawi telah lenyap." Setelah raja berkata demikian, pertapa raja menjawab, "Anakku, janganlah bersedih dan berduka cita, karena tidak ada hubungan keluarga antara kau dan Cakaratana surgawi. Tetapi anakku, putarlah roda kewajiban Maharaja yang suci. Karena bila kau memutarkan roda kewajiban Maharaja yang suci, dan pada hari Uposata di bulan Purnama kau membasuh kepalamu, serta melaksanakan Uposata di teras utama pada tingkat atas istana, maka Cakaratana surgawi akan muncul lengkap dengan 1000 ruji, roda, dan as serta bagian-bagian lain. Tetapi, Tuanku, apakah yang dimaksud dengan roda kewajiban Maharaja yang suci itu?" "Anakku, hiduplah dalam kebenaran. Berbakti, hormati dan bersujudlah pada kebenaran, pujalah kebenaran, sucikanlah dirimu dengan kebenaran, jadikanlah dirimu panji kebenaran dan tanda kebenaran, jadikanlah kebenaran sebagai tuanmu. Perhatikan, jaga dan lindungilah dengan baik keluargamu, tentara, para bangsawan, para menteri, para rohaniawan, perumah tangga, para penduduk kota dan desa, para samana dan pertapa, serta binatang-binatang. Jangan biarkan kejahatan terjadi dalam kerajaanmu. Bila dalam kerajaanmu ada orang yang miskin, berilah dia dana. Anakku, apabila para samana dan pertapa dalam kerajaanmu meninggalkan minuman keras yang menyebabkan kekurangwaspadaan dan mereka sabar serta lemah lembut, menguasai diri, menenangkan diri serta menyempurnakan diri mereka masing-masing, lalu selalu datang menemuimu untuk menanyakan kepadamu apa yang baik dan apa yang buruk, perbuatan baik dan perbuatan buruk, perbuatan yang pantas dilakukan dan yang tak pantas dilakukan, perbuatan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat di masa yang akan datang. Kau harus mendengar apa yang akan mereka katakan, dan kau harus menghalangi mereka berbuat jahat serta anjurkanlah mereka untuk berbuat baik. Anakku, inilah roda kewajiban Maharaja yang suci." "Baiklah, Tuanku," jawab raja. Ia patuh melaksanakan roda kewajiban Maharaja yang suci.
pada hari uposata raja membasuh kepalanya dan melaksanakan uposata di teras utama pada tingkat atas istana. Kemudian Cakaratana surgawi muncul lengkap dengan 1000 ruji, roda, as serta bagian-bagian yang lain. Ketika raja melihat kejadian ini, ia berpikir, telah diberitahukan kepadaku bahwa raja yang melihat Cakaratana surgawi yang muncul, maka ia menjadi Cakkawati, Maharaja dunia. Semoga saya menjadi penguasa dunia. Para biku, kemudian raja bangkit dari tempat duduknya, membuka jubah dari bagian salah satu bahunya, dengan tangan kiri ia mengambil sebuah kendi dan dengan tangan kanannya ia memercikkan air pada Cakaratana surgawi dengan berkata, "Berputarlah Cakaratana, maju dan taklukkanlah Cakaratana." Para biku, kemudian Cakaratana berputar maju ke arah daerah bagian timur, dan Raja Cakkawati mengikuti Cakaratana itu. Raja pergi bersama tentaranya, kuda-kuda, kereta-kereta, gajah-gajah dan pasukan. Di tempat manapun Cakaratana itu berhenti, di tempat itu pula Raja Penakluk bersama 4 kelompok pasukannya tinggal. Kemudian semua raja yang merupakan musuh di daerah bagian timur datang menemui Cakkawati dengan berkata, "Datanglah, Maharaja." "Selamat datang, Maharaja. Semua ini milikmu, Maharaja." "Pimpinlah kami, Maharaja." Raja Cakkawati menjawab, "Kamu sekalian janganlah membunuh makhluk, jangan mengambil barang yang tidak diberikan, jangan berzina, jangan berdusta dan jangan minum minuman keras. Nikmatilah apa yang menjadi hak kamu sekalian." Semua raja-raja yang merupakan musuh di daerah bagian timur menjadi taklukkan Cakkawati. Para biku, kemudian Cakaratana terjun ke dalam lautan timur, dan muncul kembali setelah berputar maju ke arah daerah bagian selatan. Di sana terjadi seperti yang terjadi di daerah bagian timur. Demikian pula Cakaratana terjun ke dalam lautan selatan, dan muncul kembali serta berputar maju ke arah daerah bagian barat, ke arah daerah bagian utara. Semua terjadi seperti yang terjadi di daerah bagian timur. Setelah Cakaratana menaklukkan seluruh dunia hingga ke batas lautan, Cakaratana kembali ke kota kerajaan dan diam, sehingga orang-orang berpikir bahwa Cakaratana telah tetap tidak akan bergerak di depan gedung pengadilan di gerbang istana Raja Cakkawati. Cakaratana menambah keagungan istana, dengan berada di depan gerbang istana Raja Cakkawati. Para biku, demikian pula Raja Cakkawati kedua, Raja Cakkawati ketiga, Raja Cakkawati keempat, Raja Cakkawati kelima, Raja Cakkawati keenam, dan Raja Cakkawati ketujuh. Setelah banyak tahun, setelah ratusan tahun dan setelah ribuan tahun, beliau memerintah seseorang dengan berkata, "Bila mana kau melihat Cakaratana surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya, maka beritahukan hal itu kepadaku." "Baiklah, Raja," jawab orang itu. Setelah banyak tahun, setelah ratusan tahun, dan setelah ribuan tahun, orang itu melihat bahwa Cakaratana telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya. Ketika melihat kejadian ini, ia pergi menghadap Raja Cakkawati dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Para biku, Raja Cakkawati memanggil putranya yang tertua dan berkata,
Anakku, dengarkanlah, Cakaratana surgawi telah terbenam sedikit dan telah bergeser sedikit dari tempatnya, juga telah diberitahukan kepadaku. Bila mana Cakaratana surgawi telah terbenam dan bergeser dari tempatnya, maka Raja Cakkawati tidak akan hidup lama lagi. Saya telah menikmati kenikmatan duniawi, tibalah saatnya bagiku untuk mencari kebahagiaan surgawi. Anakku, pimpinlah dunia ini yang sampai di batas lautan. Karena saya akan mencukur rambut serta janggutku, mengenakan jubah kuning, meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi pertapa. Demikianlah setelah Raja Cakkawati menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, ia mencukur rambut dan janggutnya, mengenakan jubah kuning, meninggalkan kehidupan duniawi, dan menjadi pertapa. Pada hari ketujuh setelah raja menjadi pertapa, Cakaratana surgawi lenyap. Kemudian seseorang menghadap raja dan melapor kepada beliau dengan berkata, "Raja, demi kebenaran, ketahuilah bahwa Cakaratana surgawi telah lenyap." Ketika raja mendengar berita ini, ia menjadi sedih dan berduka cita. Tetapi ia tidak pergi menemui pertapa raja untuk menanyakan roda kewajiban Maharaja yang suci. Dengan idenya dan caranya sendiri, ia memerintah rakyatnya, dan rakyat yang diperintah seperti itu, yaitu cara yang berbeda dengan apa yang mereka ikuti dahulu, menjadi tidak sukses seperti apa yang mereka biasa capai di masa raja-raja terdahulu yang melaksanakan kewajiban Maharaja yang suci dari seorang Raja Cakkawati. Para bikku, kemudian para menteri, para pegawai istana, para pejabat keuangan, para pengawal dan penjaga serta orang-orang yang hidup dengan melaksanakan pembacaan mantra pergi menemui raja dan berkata, "Wahai raja, rakyatmu yang raja perintah berdasarkan idemu dan caramu sendiri, yang berbeda dengan cara-cara yang mereka ikuti dahulu tidak sukses seperti apa yang mereka biasa capai di masa raja-raja terdahulu yang melaksanakan kewajiban Maharaja yang suci. Dalam kerajaan ini, ada para menteri, para pegawai istana, para pejabat keuangan, para pengawal dan penjaga serta orang-orang yang hidup dengan melaksanakan pembacaan mantra. Semua kami ini dan yang lain-lain, memiliki pengetahuan tentang kewajiban Maharaja yang suci dari Raja Cakkawati. Apabila Raja menanyakan hal itu kepada kami, maka kami akan menerangkannya." Para bikku, kemudian Raja mempersilahkan para menteri dan orang-orang lainnya duduk. Setelah itu Raja bertanya kepada mereka tentang kewajiban Maharaja yang suci dari Raja Cakkawati. Mereka menerangkan hal itu kepada beliau. Ketika Raja telah mendengar hal itu, beliau memperhatikan, menjaga dan melindungi rakyatnya dengan baik, tetapi ia tidak memberikan dana kepada orang-orang miskin. Karena ia tidak berdana kepada orang-orang miskin, maka kemelaratan bertambah. Ketika kemiskinan telah meluas, seorang tertentu mengambil barang yang tidak diberikan kepadanya. Perbuatan ini disebut mencuri. Ia ditangkap orang-orang dan ia dihadapkan kepada raja, dan mereka berkata, "Raja, orang ini telah mengambil barang yang tidak diberikan kepadanya. Perbuatan itu adalah mencuri." Lalu raja bertanya sebagai berikut kepada orang itu, "Apakah benar bahwa kau telah mengambil barang yang tak diberikan kepadamu, dan dengan demikian kamu telah melakukan perbuatan yang disebut mencuri?" "Benar, Raja." "Mengapa kau melakukannya?" "Raja,
Saya tak memiliki sesuatu untuk mempertahankan hidupku. Kemudian raja memberikan dana kepada orang itu dengan berkata, "Dengan dana ini, kau dapat menyambung hidupmu, peliharalah orang tuamu, anak-anakmu dan istrimu, kerjakanlah pekerjaanmu dan berdanalah selalu kepada para samana dan pertapa, karena perbuatan ini berpahala untuk terlahir kembali di alam surga." "Baiklah, Raja," jawab orang itu. Para biku, kemudian ada orang lain mencuri. Ia ditangkap orang-orang dan mereka membawanya menghadap kepada raja. Mereka berkata, "Raja, orang ini telah mencuri." Raja bertanya kepada orang itu dan beliau melakukan perbuatan yang sama seperti yang beliau lakukan kepada pencuri yang lalu, dengan memberikan dana kepada orang itu. Para biku, orang-orang mendengar bahwa bagi mereka yang mencuri mendapat dana dari raja. Karena mendengar hal ini mereka berpikir, "Marilah kita mencuri." Di antara mereka itu ada orang tertentu yang melakukannya. Orang ini ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Raja bertanya kepada orang tersebut, "Apa sebab kau mencuri?" "Saya mencuri sebab tak dapat mempertahankan hidupku." Namun raja berpikir, "Jika saya memberikan dana kepada setiap orang yang mencuri, maka pencuri akan bertambah banyak. Saya harus menghentikan perbuatan ini, ia harus diganjar dengan hukuman berat, yaitu kepalanya dipancung." Selanjutnya raja memerintah bawahannya dengan berkata, "Perhatikanlah, ikatlah tangan orang ini ke belakang tubuhnya, dan ikatlah dengan kencang. Gunduli kepalanya dan bawalah dia berkeliling disertai genderang yang nyaring ke jalan-jalan, ke persimpangan-persimpangan jalan. Bawalah dia keluar melalui gerbang selatan, dan berhentilah di selatan kota. Ganjarlah dia dengan hukuman terberat-berat, yaitu kepalanya dipancung." "Baiklah, Raja," jawab orang-orang itu dan mereka melaksanakan perintah itu. Para biku, pada waktu itu telah banyak orang yang mendengar bahwa orang yang mencuri dihukum mati. Karena telah mendengar hal ini maka beberapa orang tertentu berpikir, "Sekarang kita pun harus menyediakan pedang tajam dan orang-orang yang barangnya kita ambil dengan tanpa mereka berikan, perbuatan yang disebut mencuri, kita hentikan mereka dengan kepala mereka kita pancung." Selanjutnya, mereka mempersenjatai diri mereka dengan pedang-pedang tajam, lalu mereka pergi merampok di desa-desa, di kampung-kampung dan di kota-kota serta di jalan-jalan. Orang-orang yang mereka rampoki mereka bunuh dengan kepala dipancung. Para biku, demikianlah karena dana-dana tidak diberikan kepada orang yang miskin maka kemelaratan meluas. Karena kemelaratan bertambah maka pencuri bertambah. Karena pencuri bertambah maka kekerasan berkembang dengan cepat. Disebabkan adanya kekerasan yang meluas maka pembunuhan menjadi biasa. Karena pembunuhan terjadi maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan pada masa itu adalah 80.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 40.000 tahun. Selanjutnya, di antara orang-orang yang batas usia kehidupan 40.000 tahun, ada yang mencuri.
Pencuri ditangkap oleh orang-orang dan dia dihadapkan kepada raja. Orang-orang itu memberitahukan kepada raja dengan berkata, "Raja, orang telah mencuri." Raja bertanya kepada orang itu, "Apakah benar bahwa kau telah mencuri?" "Tidak, Raja," jawabnya. Dengan jawaban ini orang itu telah berdusta dengan sengaja. Demikianlah, karena dana-dana tidak diberikan kepada orang-orang yang miskin, maka kemelaratan meluas. Mencuri, kekerasan, pembunuhan, hingga berdusta menjadi biasa. Karena berdusta telah menjadi biasa, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 40.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 20.000 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan 20.000 tahun, ada orang yang mencuri. Ada orang tertentu yang melaporkan hal ini kepada raja. "Raja, ada orang yang mencuri." Demikianlah ia mengatakan kata-kata jahat tentang orang itu. Para bikku, demikianlah karena dana-dana tidak diberikan kepada orang-orang miskin, maka kemelaratan meluas. Mencuri, kekerasan, pembunuhan, berdusta, memfitnah berkembang. Karena memfitnah berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang. Sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 20.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 10.000 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan 10.000 tahun, ada yang cantik dan ada yang buruk, sehingga mereka yang berparas buruk merasa iri terhadap yang berparas cantik. Akibatnya, orang-orang yang berparas buruk ini berzinah dengan istri-istri tetangga mereka. Para bikku, demikianlah karena dana-dana tidak diberikan kepada orang-orang miskin, maka kemelaratan meluas. Mencuri, kekerasan, pembunuhan, berdusta, memfitnah, berzinah berkembang. Karena perzinahan berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 10.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 5.000 tahun. Pada masa kehidupan dari orang-orang yang batas usia kehidupan mereka hanya 5.000 tahun berkembang dua hal, yaitu kata-kata kasar dan membual. Karena kedua hal ini berkembang, maka batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 5.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka ada yang hanya 2.500 tahun, ada yang hanya 2.000 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 2.500 tahun, iri hati dan dendam berkembang. Karena kedua hal ini berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 2.500 tahun 2.000 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 1.000 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 1.000 tahun, pandangan sesat muncul dan berkembang. Karena pandangan sesat ini berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan dan kecantikan pada masa itu adalah 1.000 tahun, akan tetapi anak-anak mereka hanya 500 tahun.
Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 500 tahun, ada 3 hal yang berkembang, yaitu berzina dengan saudara sendiri, keserakahan dan pemuasan nafsu. Karena 3 hal ini berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 500 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka ada yang 250 tahun, dan ada yang hanya 200 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 250 tahun, hal sebagai berikut ini berkembang. Kurang berbakti kepada orang tua, kurang hormat kepada para samana dan pertapa, dan kurang patuh kepada pemimpin masyarakat. Para bikku, demikianlah, karena dana-dana tidak diberikan kepada orang-orang miskin, maka kemelaratan meluas. Mencuri, kekerasan, pembunuhan, berdusta, memfitnah, perzinahan, kata-kata kasar dan membual, iri hati dan dendam, pandangan sesat, berzina dengan saudara sendiri, keserakahan dan pemuasan nafsu. Hingga kurang berbakti kepada orang tua, kurang hormat kepada para samana dan pertapa, dan kurang patuh kepada pemimpin masyarakat, berkembang dan meluas. Karena hal-hal ini berkembang dan meluas, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang, sehingga batas usia kehidupan manusia pada masa itu adalah 250 tahun, akan tetapi batas usia kehidupan anak-anak mereka hanya 100 tahun. Para bikku, akan tiba suatu masa ketika keturunan dari manusia itu akan mempunyai batas usia kehidupan hanya 10 tahun. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 10 tahun, umur 5 tahun bagi wanita merupakan usia perkawinan. Pada masa kehidupan orang-orang ini, makanan seperti dadi susu, ghee, mentega, minyak tila, gula dan garam akan lenyap. Bagi mereka ini, biji-bijian kudrusa akan merupakan makanan yang terbaik. Seperti pada masa sekarang, nasi dan kari merupakan makanan yang terbaik, begitu pula biji-bijian kudrusa bagi mereka. Pada masa orang-orang itu, 10 macam cara melakukan perbuatan baik akan hilang, sedangkan 10 macam cara melakukan perbuatan jahat akan berkembang dengan cepat. Di antara mereka tidak ada lagi kata-kata yang menyebut tentang perbuatan baik. Siapa yang akan melakukan perbuatan baik? Di antara mereka tidak ada lagi rasa berbakti kepada orang tua, tidak ada lagi rasa menghormat kepada para samana dan pertapa, serta tidak ada lagi kepatuhan kepada para pemimpin masyarakat. Kalau seperti sekarang orang-orang masih berbakti kepada orang tua, menghormat kepada para samana dan pertapa, serta patuh kepada para pemimpin, namun pada masa orang-orang yang batas usia kehidupan mereka hanya 10 tahun, rasa berbakti, hormat, dan patuh tidak ada lagi. Para bikku, di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 10 tahun tidak akan ada lagi pikiran yang membatasi untuk kawin dengan ibu, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang merupakan istri dari kakak ayah, atau istri guru. Dunia akan diisi oleh cara bersetubuh dengan siapa saja, bagaikan kambing, domba, burung, babi, anjing dan serigala. Di antara orang-orang ini saling bermusuhan yang kuat akan menjadi hukum, perasaan yang benci yang hebat,
dendam yang kuat serta keinginan membunuh dari ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, ayah terhadap anaknya, anak terhadap ayahnya, kakak terhadap adiknya, adik terhadap kakaknya, dan seterusnya. Hal ini terjadi bagaikan pikiran dari para olahragawan yang menghadiri pertandingan, begitulah pikiran mereka. Para biku, bagi orang-orang yang batas kehidupan mereka 10 tahun itu akan muncul suatu masa, yaitu munculnya pedang selama seminggu. Selama masa ini, mereka akan melihat individu lain sebagai binatang liar. Pedang tajam akan nampak selalu tersedia di tangan mereka, dan mereka berpikir, individu ini adalah binatang liar. Dengan pedang mereka saling membunuh. Sementara itu ada orang-orang tertentu yang berpikir, sebaiknya kita jangan membunuh, atau kita tidak membiarkan orang lain membunuh kita. Marilah kita menyembunyikan diri ke dalam belukar, ke dalam hutan, ke cekungan di tepi sungai, ke dalam gua gunung, dan kita hidup dengan akar-akaran, atau buah-buahan di hutan. Mereka akan melaksanakan hal ini selama seminggu. Pada hari ke-7 mereka keluar dari belukar, hutan, cekungan dan gua, mereka akan saling berangkulan dan akan saling membantu, dengan berkata, "Oh, kami masih hidup. Senang sekali melihat Anda masih hidup."